Sahabat ODB, ada satu cerita menarik tentang dua atlet. Cerita ini pernah diangkat dalam sebuah film yang berjudul Chariots of Fire. Jadi begini ceritanya. Pada Olimpiade tahun 1924, dua orang atlet Inggris bernama Eric Liddell dan Harold Abrahams ikut dalam sebuah kompetisi. Suatu kali mereka berdua diwawancara. Saat Eric Liddell ditanya tentang apa motivasinya ikut lomba lari, sebagai orang Kristen, dia menjawab, "Saat aku berlari, aku merasakan perkenanan Allah." Harold Abrahams juga memberi jawabannya, 10 detik yang kujalani dalam lomba lari membuatku tahu alasan aku ada di dunia. Arena perlombaan mereka sama, tetapi keduanya punya motivasi yang berbeda. Berbeda dengan Liddell, Abraham seolah mengatakan bahwa ia merasa harus berlari, bahkan harus berhasil, supaya ia dapat mengetahui nilai hidupnya. Sahabat ODB, kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita, tentunya kita pun punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi satu pertanyaan yang barangkali sangat penting untuk kita renungkan. Apakah kita merasa perlu untuk membuktikan diri atau bahkan harus berhasil supaya kita diakui orang lain? Sahabat ODB, apapun jawaban kita perlu melihat apa kata Alkitab. Karena dari firman Tuhanlah kita tahu bagaimana Allah menerima dan memandang kita. Mari kita baca dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Allah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga karena kita bersatu dengan Kristus. Ayat ini sungguh luar biasa. Allah memberikan semua. Iya, semuanya. Tanpa pamrih dan dengan sukarela. Bahkan Allah menerima dan memandang kita sebagai anak-anaknya karena dia memang berkenan untuk melakukannya. Tidak berhenti sampai di situ, kita bisa baca di ayat berikutnya. Karena kasih Allah, maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus, ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Sahabat ODB, dari sini kita diajar satu pemahaman yang sangat mendasar. Untuk mendapatkan kebaikan hati Allah, kita tidak dituntut untuk membereskan hidup, berbuat baik, atau meluruskan perilaku kita. Terdengar tidak wajar. Tetapi itu semua dinyatakan oleh Alkitab. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus menjadi bagian dari keluarganya. Efesus 1 ayat yang keempat. Ayat yang ketujuh lebih dahsyat lagi. Seakan ia berseru dengan lantang, sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Inilah kebenaran yang penting buat kita. Nilai dan keberadaan kita tidak ditentukan dari apa yang kita lakukan bagi Allah. Nilai dan keberadaan diri kita ditentukan oleh apa yang telah dilakukan Allah bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kasih Allah yang abadi dan tidak terbatas itu menjadi kabar baik di tengah dunia yang selalu mencoba untuk menentukan nilai diri kita. Di Paskah kali ini, mari kita renungkan ini lebih dalam lagi. Sungguh ajaib kasih Allah bagi diriku dan dirimu.